Halo semuanya, selamat datang di TBC di balik layar pekerjaan. Pernah kalian berpikir bahwa TBC dan juga lingkungan di sekitar kalian di tempat bekerja itu merupakan salah satu faktor risiko untuk kalian tertular TBC ataupun terkena penyakit TBC? Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai TBC dan juga faktor-faktor risiko dari TBC sendiri, saya di sini menghadirkan salah satu ahli dan juga spesialis paru-paru yaitu Ibu Adelia. Baik, terima kasih kesempatannya Bapak Lutfi. Saya Adelia Rizky sebagai spesialis paru-paru. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit tuberkulosis. Jadi penyakit TBC ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi penularannya itu melalui droplet udara saat seseorang aktif mengidap tuberkulosis, yaitu saat seseorang itu batuk, bersin, berbicara ataupun meludah. Jadi tuberkulosis ini ada perbedaan antara infeksi laten sama infeksi TBC aktif. Menurut Wisconsin Department Health Service, jadi itu tuh infeksi TBC laten itu dia tuh kondisi di mana bakteri itu di dalam tubuh ada, tetapi dia tidak aktif ataupun dia tidak menular. Ataupun misalnya kalau infeksi TBC aktif itu dia kondisi TBC aktif itu dia TBC-nya tuh ada dan gejalanya tuh menular. Terima kasih Ibu Adel atas penjelasannya. Jadi dari situ kita dapat mengetahui nih bagaimana tuberkulosis itu menjadi terbagi dua jenis dan juga gimana sih proses dari penularan si tuberkulosis sendiri. Nah teman-teman, untuk membahas isu kita lebih dalam mengenai tuberkulosis dan juga keterkaitannya dengan penyakit akibat kerja, di sini saya Lutfi menghadirkan narasumber terpercaya yaitu Ibu Fania sebagai ahli keselamatan dan juga kesehatan kerja. Boleh banget Ibu Fania. Terima kasih Lutfi. Jadi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Dalam konteks TBC, berbagai faktor risiko di tempat kerja dapat meningkatkan kemungkinan pekerja terpapar dan terinfeksi. Contohnya itu di pekerja di fasilitas kesehatan yang sering kontak langsung dengan pasien TBC. Lalu, pekerja di lingkungan dengan ventilasi yang buruk dan berkepadatan tinggi seperti penjara ataupun penampungan. Serta pekerja di tambang yang berisiko terkena penyakit silikosis yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap TBC. Oke, baik Ibu, terima kasih. Benar banget ya teman-teman. Jadi saya juga Lutfi sebagai yang mengundang ibunya juga sempat searching gitu mengenai si TBC ini di lingkungan penyakit akibat kerja gitu. Dan juga ada salah satu artikel yang berbicara mengenai ini, yaitu salah satu artikel yang ditulis oleh Ibu Tri yang dilakukan penelitian di Kabupaten Gresik di salah satu industri, bahwa artikel tersebut menghasilkan output yaitu berupa kalau misalnya TBC itu berkaitan dengan lingkungan kerja, salah satu faktor utamanya yaitu dari ventilasi udaranya, dari paparan debu dari si pekerjanya juga, seperti itu. Nah baik Ibu Adel, terima kasih sebelumnya. Setelah itu saya mau nanya nih Ibu Adel, kira-kira ada nggak sih gejala dari penyakit TBC yang perlu kita waspadain, dan kira-kira apa sih hubungan dari penyakit TBC dan juga pekerjaan gitu Ibu? Baik Bapak Lutfi, saya akan menjelaskan mengenai gejala-gejala umum dari penyakit tuberkulosis ini. Awalnya itu batuk kronis lebih dari 2 minggu, terus pekerja itu kelelahan, keringat dingin, demam, dan penurunan berat badan. Tentunya dari gejala-gejala tersebut mengganggu produktivitas pekerja mereka. Mereka bisa absensi, terus mereka juga mengganggu psikologis mereka. Begitu Bapak Lutfi dampaknya. Ya, terima kasih banyak Ibu Adel atas informasinya. Nah teman-teman, tadi kita udah bahas mengenai TBC dari segi pandang ahli spesialis paru dan juga segi pandang dari ahli spesialis K3 gitu. Nah mungkin kita pengen tahu mengenai segi pandang dari pekerjanya sendiri, gimana menurut mereka mengenai isu tentang TBC dan juga isu tentang TBC yang ada di lingkungan kerja. Terima kasih Lutfi. Jadi menurut saya perusahaan di sini tuh perlu menyadari adanya TBC di lingkungan kerja, karena sebagai pekerja kami juga perlu mendapatkan informasi yang cukup mengenai pencegahan dan perlindungan diri, ditambah dengan cek kesehatan rutin sebagai deteksi dini. Baik, terima kasih Ibu Luna atas informasi yang telah disampaikan. Nah teman-teman, tadi kita udah dengerin nih seputar penyakit TBC dan juga penyakit akibat kerja dan juga hubungan antar TBC dan juga penyakit akibat kerja sendiri gitu. Dan itu memang cukup berbahaya untuk diri kita dan juga orang di sekitar kita. Nah kira-kira Ibu Fania, apakah ada untuk pencegahan dan juga pengendalian dari TBC yang ada di area pekerjaan gitu Ibu? Pastinya ada ya. Jadi, pencegahan dan pengendalian TBC di tempat kerja melibatkan berbagai aspek. Aspeknya yang pertama, pengendalian administratif, seperti screening secara berkala kepada pekerja yang berisiko.
edukasi dan pelatihan tentang TBC, serta kebijakan yang mendukung pekerja yang terinfeksi untuk mendapatkan pengobatan. Lalu aspek yang kedua, pengendalian lingkungan seperti memastikan ventilasi yang baik, mengurangi kepadatan pekerja, dan menjaga kebersihan. Lalu aspek yang terakhir atau yang ketiga, yaitu perlindungan diri pekerja seperti menggunakan APD yang sesuai jika diperlukan. Nah, dari informasi yang kita dapatkan tadi, bahwasanya kita dapat menyimpulkan bahwa TBC ini merupakan salah satu penyakit yang cukup berbahaya bagi pekerja. Dan kira-kira apakah ada regulasi ataupun peraturan yang mengatur dan juga melindungi pekerja untuk melindungi mereka dari penyakit TBC ini? Jadi regulasinya ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 yang secara jelas mengakui TBC sebagai salah satu penyakit akibat kerja dalam kondisi tertentu. Ini berarti pekerja yang terdiagnosis TBC berhak atas kompensasi dan perlindungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan juga memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, termasuk upaya pencegahan TBC. Baik, terima kasih Ibu Manda. Selanjutnya merupakan cuplikan mengenai 5 things about tuberculosis. 5 things to know about tuberculosis, or TB. 1. Anyone can get TB. TB bacteria are spread through the air when a person with TB disease coughs, speaks, or sings. 2. TB is not a disease of the past. CDC estimates up to 13 million people in the United States have latent TB infection. People with latent TB infection do not have symptoms and cannot spread TB bacteria to others. However, without treatment, 5 to 10% of people with latent TB infection will develop TB disease at some point in their lives. For some people, the risk is much higher. 3. TB can happen anywhere. TB cases are found in all 50 states. 4. Treating latent TB infection is effective and can prevent the development of TB disease. 5. It's important. If you are at high risk for TB infection, you should get tested and treated if you have it. Together, we can end TB in the United States. Learn more about tuberculosis by visiting www.cdc.gov/TB. Tuberculosis, or TB, is caused by a bacterium called Mycobacterium. TBC di balik layar pekerja merupakan salah satu isu yang mesti kita bahas. Dengan cara mengetahui apa itu TBC, cara pengendaliannya, faktor resikonya, dan juga cara pencegahannya merupakan salah satu implementasi yang baik. Dan untuk selanjutnya, terima kasih telah menonton TBC di balik layar pekerjaan.